Kabar horor. Selamat malam Sobat Kahur, dimanapun Anda berada. Semoga sobat semuanya dikaruniai kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, langsung saja Bang Fawa masih menceritakan kisah dari video sebelumnya. Kisah seram 2 tahun kesurupan leak di Pulau Dewata, Bali. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Yang mana kisah ini sudah berada di episode ke-6. Langsung saja. Amir berjalan melewati jalan setapak yang disebutkan oleh Mbah Salman sesuai ciri-cirinya. Perjalanan yang dia tempuh dengan jalan kaki itu memakan waktu sekitar 4 jam. Bukit itu terlihat jarang ditumbuhi pepohonan, tapi masih mengungkapkan identitasnya sebagai hutan. Dia berjalan di atas jalan setengah berbatu yang licin. Setelah sekian lama Amir berjalan, akhirnya sampailah pada tempat yang sesuai gambarannya Mbah Salman. Mulut gua itu kecil, hanya berbentuk setengah lingkaran, kira-kira berdiameter 150 cm. Setelah itu dia masuk ke dalam gua dan membersihkannya. Gua itu tidak panjang juga sebenarnya. Panjangnya sekitar 2 meteran. Ya mirip seperti cekungan kecil berbatu dan cukup untuk berteduh beberapa orang. Siang itu Amir membersihkan dulu tempatnya sebelum dia tinggali untuk sementara waktu. Karena di dalam gua itu terdapat beberapa kotoran hewan dan tumbuhan yang kering. Hari pertama, selama sehari semalam Amir hanya duduk berdiam diri di dalam gua itu. Tentunya dia pasrahkan jiwa dan raga ini kepada pemiliknya. Amir bermunajat dan beribadah sepanjang waktu dalam tempat itu, disertai puasa. Saat malam hanya suara-suara hewan yang saling bersahutan, memainkan lagunya di malam hari, diiringi dinginnya malam yang menusuk kulit. Di siang hari kondisi di dalam gua sedikit serasa pengap, karena gua itu sedikit lembab dan tidak ada ventilasi udara satupun kecuali mulut gua satu-satunya pintu untuk keluar. Singkat cerita, hari kedua. Nah, hari itu sama dengan hari yang pertama kondisinya. Selama sehari semalam Amir juga belum mendapatkan jawaban apapun dari Sang Pencipta. Hari ketiga, dan di hari ketiga ini, saat siang hari, Amir dikagetkan ada beberapa orang yang datang. Mereka memakai jubah putih dan memakai ikat kepala surban putih. Mereka berjumlah 3 orang berwajah cerah dan rupawan. 2 orang berumur sekitar 30 tahunan. Sedang yang satunya, sosok ini pernah Amir kenal, tapi dia lupa siapa sebenarnya mereka. Assalamualaikum. Salam dari pimpinan rombongan ini disertai bau harumnya misik atau kasturi yang cepat memenuhi gua kecil ini. Waalaikumsalam, jawab si Amir disertai tangannya yang menjabat tangan mereka bertiga. Setelah itu Amir mempersilahkan mereka masuk ke dalam gua yang hanya untuk mereka berempat ini. Amir persilahkan mereka duduk di atas sajadah dan sarungnya sebagai alasnya. Amir sendiri duduk di tanah berbatu di dalam gua itu. Sampai 3 hari ini Amir merasa melakukan ritual puasa sebagai caranya berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon jawaban atas masalah besarnya ini. Ada apa ya? Kok bisa sampai di sini bapak-bapak ini? Tanya Amir yang heran kepada mereka. Aku tahu apa yang sedang kamu hadapi, Mir, jawab pimpinan rombongan ini. Gimana maksudnya ya Pak? Tanya Amir heran. Iya, kamu sedang menghadapi masalah dengan Raja Leak besutan calon arang kan? Jawab pimpinan rombongan itu. Iya betul Pak. Setelah itu pimpinan rombongan ini mengeluarkan benda berupa benda yang tanpa usang. Benda itu tanpa selongsong dan pegangan tangannya terbuat dari besi hitam. Pangkalnya sedikit berbengkok untuk menahan pegangan, sedang ujungnya bercabang. Inilah jawaban atas permintaanmu selama ini. Panggil saja dia sebagai cahaya. Tancapkanlah benda itu dahulu ke tanah yang suci. Karena semua makhluk hidup
pasti akan mati. Tanah pasti akan kembali ke tanah. Karena Lea itu asalnya juga dari manusia. Dan manusia itu asalnya dari tanah. Jelas ketua rombongan itu. Terima kasih Pak atas semuanya. Jawab si Amir. Cahaya itu akan menyatu dengan dirimu nantinya. Dia akan bermanfaat saat kau membutuhkannya. Setelah kedua tangan Amir menerima benda itu perlahan-lahan warnanya memudar di tangannya. Bertawasullah kepadaku, semua gurumu yang lain, dan kepada penghulu umat terakhir ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, jika engkau merasa dalam keadaan darurat ya. Jelas orang ini. Iya Pak. Jawab Amir dengan setengah menundukkan kepala di hadapan mereka bertiga. Assalamualaikum. Salam pimpinan rombongan ini. Setelah itu mereka berdiri berbalik badan, berjalan keluar dari goa kecil ini. Mereka bertiga berjalan ke arah kanan dari pintu goa. Amir yang sedikit melirik dari tubuhnya yang sudah setengah menunduk, kakinya berjalan mengikuti mereka untuk mengantarkan sampai di depan goa. Sesampainya Amir di luar pintu goa, kepalanya menoleh ke kanan, tetapi pemandangan yang terlihat mereka bertiga sudah tidak ada. Saat itu Amir bingung, padahal jalan setapak ini berbelok dan bisa dilihat dari atas bukit, serta sangat jauh dari perkampungan. Seumpama lari pun, mereka masih terlihat, tapi tiba-tiba mereka sudah menghilang. Dalam batin Amir membiarkan saja, toh ini juga masih siang. Mana mungkin ada setan di siang hari. Saat itu pun Amir langsung kembali ke dalam gua kecil itu, membereskan semua barang-barangnya, seakan sudah menerima jawaban yang sudah dia minta dari Yang Maha Kuasa. Siang itu juga Amir memutuskan kembali ke rumah Mbah Salman dengan berjalan kaki. Memang, waktu pencarian jawaban itu, Amir tidak membawa alat komunikasi apapun, karena biar tidak ada yang mengganggu, serta berniat pasrah, berserah diri ke depannya secara total. Sesampainya di rumah Mbah Salman, waktu itu sudah malam. Di sini Amir melihat Tono dan Imron sedang menunggui Rani yang sedang takut dan nangis di ruang tamu Mbah Salman. Sedang ibunya memeluk Rani. Bapaknya dan Mbah Salman juga mencoba menenangkannya. Amir yang berdiri di depan pintu bingung. Ada kejadian apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Assalamualaikum. Salam Amir. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang ada di ruang tamu, termasuk Rani yang masih menangis terseduh-seduh. Loh, Mas Amir kok sudah pulang? Tanya Mbah Salman. Gimana Mas? Sudah dapat jawaban Mas? Sahut si Imron. Ya sudah. Jawab Amir kepada Imron dan Mbah Salman. Amir yang berdiri di depan pintu langsung mengambil tempat duduk di samping Mbah Salman. Rencananya saat itu juga Amir mau kembali pulang untuk menyelesaikan urusan dengan sang Lea. Tapi rencana itu tidak sesuai dengan harapannya. Nak, coba Nak Amir tolong Mbah, bantu Mbah menyelesaikan apa yang terjadi kepada keponakan Mbah si Rani ini nak. Pinta Mbah Salman. Iya Mbah. Memangnya apa yang habis terjadi Mbah? Tanya Amir. Rani habis dikejar pria besar berbulu, seperti waktu Nak Amir kemari dulu. Terang Mbah Salman. Di sini Amir merasa tidak enak untuk menolak permintaan Mbah Salman. Karena dari beliau jugalah Amir mendapat pencerahan dan jawaban dari masalah besarnya ini. Saat itu Amir sudah mulai curiga akan dihadapkan dengan masalah dengan Rani. Karena kemarin pada waktu pertama kali datang, Amir melihat sosok bayangan hitam duduk di atas rumah Rani. Malam itu juga Amir mengajak semua orang yang berada di ruang tamu Mbah Salman menuju ke rumah Rani untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Mereka pun berjalan menuju rumah Rani dan terlihat dari jauh sosok yang sama seperti waktu Amir pertama ke rumahnya Rani ini. Hawanya kok gak enak ya Mas, bulu kuduku mulai berdiri Mas. Jaletuk Imron yang berjalan di samping Amir. Iya Bron, habis hujan di sini Bron, sahut Tono di belakangnya Imron. Sesampainya di rumah Rani, mereka langsung menuju di ruang tamu. Rani langsung duduk di kursi tengah dan orang tuanya mendampinginya. Imron yang penasaran tapi juga takut hanya berdiri di ruang pintu tamu. Amir duduk tepat di depan Rani didampingi Mbah Salman dan Tono. Sebenarnya
Awal kejadiannya kenapa Mbak Rani kok bisa jadi seperti ini? Tanya si Amir yang memulai pembicaraan di ruang tamu. Gini Pak, awalnya dulu setelah saya lulus SMA, saya kerja di sebuah pabrik. Waktu itu saya masih sangat muda. Saya masih ingin membahagiakan orang tua. Nah, di umur yang belia itu, saya ditembak cowok dan langsung mau melamarku, Pak. Tapi saat aku masih muda, Pak, dan aku masih ingin bersenang-senang dahulu. Saat itu, secara spontan saya menolak secara kasar dan memaki-maki dia dengan kata-kata yang tidak pantas di depan umum. Cerita singkat si Rani. Oh, jadi begitu ya, Mbak. Sahut si Amir. Setelah itu, Pak, ini dimulai saat saya umur 22. Nah, saya mulai pacaran sekitar 3 bulan lalu dan mau menikah di bulan yang keempat. Karena waktu itu saya pikir sudah saatnya untuk menikah dan keinginan orang tua yang ingin memiliki cucu. Tapi waktu itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba acara pertunangan saya dibatalkan secara sepihak sama pacar saya dan keluarganya. Kejadian semacam ini sampai saya sekarang di umur 39 tahun sudah sering terjadi padaku, Pak. Aku sendiri sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali orang yang mau menikahi aku selalu gagal dan gagal. Saat itu Rani mulai sedih. Dia menangis di bahu ibunya. Sudah Mbak, cukup. Sahut si Amir. Kami sudah membawa ke orang pintar, Mas. Ke kiai, termasuk ke Mas Salman ini. Ya, tidak membuahkan hasil. Sahut bapaknya Rani. Oh, jadi begitu ya, Pak. Kebetulan saya masih bujang, Pak. Saya yakin insya Allah bisa menikahi Mbak Rani. Sahut Tono yang kepedean. Ton, orang sedih malah bilang gitu. Emangnya kamu mau menikah sama genderuwo ya? Timpal si Amir. Nggak sopan kamu, Ton. Ucap si Amir lirih lagi. Maaf Mas, maaf semuanya ya. Saya lancang. Saya hanya ingin membantu saja kok. Jawab si Tono. Rani yang masih menangis di bahu ibunya tidak menghiraukan perkataan si Tono. Dan mereka yang berada di ruang tamu Rani hanya diam, seakan tak mempedulikan ucapan Tono barusan. Udah Ton, sudah. Ayo kita bantu saja mereka. Coba semua duduk diam dulu ya, perintah si Amir. Setelah itu Amir melihat dengan mata batinnya bahwa si Rani ini selalu diikuti oleh sesosok makhluk besar tinggi dan berbulu hitam. Makhluk ini adalah makhluk kiriman yang mengikat Rani sehingga akan mengganggunya jika dia akan menikah. Setelah itu Rani Amir suruh duduk tegap di hadapannya. Amir mencoba untuk memperlihatkan sosok makhluk itu kepada mereka semua. Amir yang duduk diam sambil berdoa. Dari jauh, Amir tekan tepat di ulu hatinya. Bersamaan itu rintik hujan mulai turun dan genting mereka mulai bersuara. Mau apa kalian? Suara Rani yang tiba-tiba menjadi besar, seperti suara laki-laki. Semua yang berada di ruang tamu tersebut merasa takut dan kaget. Disertai lampu ruang tamunya yang mulai meredup. Suara bohlam lampu itu di ruang tamu Rani pecah. Malam disertai hujan mulai lebat, serta gelapnya ruang tamu kala itu. Sontak ibunya langsung lari mendekap memeluk ke suaminya. Pak, Rani kenapa Pak? Rani kenapa Pak? Ucap ibunya yang ketakutan. Bapak juga nggak tahu Bu. Jawab bapaknya yang menahan rasa takut. Dalam kegelapan itu Rani masih tetap dalam kuasa setan itu. Dia hanya diam untuk mengikuti gerakan dan ucapan setan berbulu hitam. Sedang kedua orang tuanya saling berpelukan, menggeser tempatnya ke pojok ruangan dengan meringkuk ketakutan. Ada apa ini? Kok sampai saya nggak tahu ada makhluk kayak gitu di keponakanku? Tanya Mbak Salman gemetaran dengan tangannya beberapa kali menepuk pundaknya Amir. Inilah Mbak, sosok yang tinggal di tubuh Rani selama ini. Jawab Amir. Mas Amir, ayo pulang aja yuk. Celetuk Imron yang mematung gemetar dan kedua tangannya ditekuk ke dadanya. Diam kamu Bron.
Sahut Tono seakan tak mempedulikan ketakutan Imron. "Hei iblis, sekarang cepat keluarlah dari tubuh Rani sekarang juga," bentak si Amir. "Hah? Apa anak muda? Keluar dari tubuh gadis ini? Sudah berapa dukun atau orang pintar yang dihabiskan orang tuanya untuk mengusirku dari tubuh ini? Tapi tidak ada yang bisa. Apalagi cuma kamu, anak yang masih muda." Kata setan itu yang ada di dalam tubuh Rani. Jangan sombong kamu. Kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan," tegas si Amir. Saat itu juga Amir keluar dari tubuh kasarnya. Dia langsung melesat mencekik leher hantu yang berbulu hitam itu dengan tangan kirinya. Memangnya kau siapa? Berani sampai melawanku?" Jawab hantu itu sambil kesakitan. "Aku hanya orang miskin dari kampung, memangnya kenapa?" Jawab si Amir asal. "Sialan, tanganmu panas sekali." Jawab setan yang menggeram kepanasan karena cekikan si Amir. Saat itu juga Amir bersiap membakarnya. Setelah genderuwo itu merasa kesakitan, dia menyuruh 3 anak buahnya yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya dari depan. Amir rasa mereka dari halaman depan rumah si Rani. Mereka yang sudah lama menempati sesuatu di pojok halaman depan rumahnya sebagai tempat tinggalnya. Secara cepat, Amir mengayunkan bogem mentahnya dan menebas mereka satu persatu dengan tangan kosong. Kratak, kratak. Suara terbakarnya ketiga anak buah setan itu. Genderuwo ini tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat ketiga anak buahnya terbakar oleh si Amir. Di saat yang sama itu, Amir yang sudah kembali mencekik lehernya. Sambil Amir berdiri di sampingnya, dia hanya bisa melihat ketakutan atas tindakan Amir tadi kepada 3 anak buahnya. Ampun, ampun. Sekarang juga aku akan keluar dari sini. Tapi jangan bakar aku, geram si genderuwo itu. Baik, sekarang cepat keluar dari tubuh gadis itu, perintah si Amir. Setelah itu dia mulai perlahan keluar dari tubuh Rani. Gadis yang cantik tapi sampai sekarang masih belum bisa menikah. Sebenarnya kau disuruh siapa? Dan apa yang dijanjikan oleh yang menyuruhmu? Tanya Amir ke sosok itu. Aku disuruh oleh laki-laki yang pernah merasa disakiti gadis ini. Dan laki-laki itu siap memberi makan apa saja kepadaku, asalkan aku bisa menggagalkan gadis ini menikah seumur hidupnya, jawab sosok setan berbulu hitam itu. Ya sudah, sekarang pergilah dari sini selamanya, atau kembali ke tuan yang memberi makanmu. Kembalilah kepada pemberi tumbal untukmu. Jika ganggu Rani lagi, aku akan membunuhmu saat itu juga, perintah si Amir. Hantu itu terlihat pergi dan lari dengan cepat, disertai kabut hitam yang samar-samar terlihat dari kegelapan ruang tamu Rani. Waktu itu Amir segera kembali ke tubuh kasarnya yang telah lama duduk di depan Rani. Amir mulai membuka mata. Semua masih dalam keadaan hening dan sepi malam itu. Mas, gimana mas? Sudah ya mas? Tanya Tono penasaran. Sudah, beres Ton, jawab Amir sambil menoleh ke wajah Tono. Kondisi Mbah Salman beserta keluarga adiknya ini masih diam ketakutan dan menatap heran. Seumur-umur Amir, baru kali ini sangat terlihat nyata bahwa memang makhluk sejenis genderuwo itu ada. Aku yang belajar di pondok pesantren berpuluh-puluh tahun belum pernah mengalami hal semacam ini, ucap Mbah Salman. Masa sih Mbah? Jawab Amir heran. Iya Amir, aku benar-benar tidak tahu hal semacam ini dalam hidupku, kata Mbah Salman dengan tatapan herannya kepada si Amir. Malam itu keadaan sudah kembali normal. Rani dan keluarganya pun yang awalnya kaget dan takut sudah kembali tenang. Amir bersama Mbah Salman dan kedua kawannya pun kembali pulang ke rumah Mbah Salman. Malam itu, ia ingin cepat beristirahat di rumah Mbah Salman karena sudah merasa sangat capek dan lelah hari itu. Singkat cerita, saat azan subuh berkumandang, Amir masih di rumah Mbah Salman. Mereka semua berangkat ke masjid bersama. Dan kemudian setelah menjalani ritual wajib itu,
mereka kembali ke rumah Mbah Salman, tapi masih gelap di pagi itu. Mereka semua berkumpul di teras Mbah Salman, kecuali Mbah Salman yang masuk ke dapur untuk membuatkan minuman buat si Amir dan kawan-kawan. Mas, jomblangin aku dong sama si Rani itu, Mas. Walaupun orangnya sudah agak tua, tapi wah, cantik dia, Mas. Pinta Tono memecah keheningan pagi itu. Minta sendiri saja, Ton, ke Mbah Salman itu atau ke orang tuanya. Kan kamu sudah dewasa, ngapain nyuruh aku? Jelas si Amir. Ya enggak gitulah, Mas. Kan yang deket sama keluarganya Rani kan sampean, Mas. Terang si Tono. Ribet kamu, Tonton. Udah besar masa nggak berani? Jawab si Amir. Memang Tono ini adalah jomblo sejati hingga umur 30. Otaknya mungkin rada-rada mesum, tapi takut juga sama cewek. Biasa karena dulu waktu sekolah tidak pernah satu kelas sama yang namanya perempuan. Selang beberapa menit tibalah Mbah Salman dengan membawa minuman hangat. Mbah Salman berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menaruh perlengkapan ibadahnya di dalam. Mas, sekarang jamaahnya di masjid Mbah Salman kok banyak ya, Mas? Terang si Imran. Masa sih, Imran? Iya, Mas. Tidak seperti waktu kita pertama kali kemari. Jumatan saja kurang dari 10 orang. Lah, mulai kemarin lusa, aku dan Mas Tono di sini sudah mencapai 5 shaf. Ya, sekitar 51 orangan lah, Mas. Jawab si Imran. Iya, Nak Amir. Betul kata Mas Imron. Sejak meninggalnya kakakku, masjidnya mulai ramai. Terang Mbah Salman. Loh, emang kapan meninggalnya, Mbah? Tanya Amir kepada Mbah Salman. Sehari setelah Mbah minta maaf ke kakak saya dan menyiram sekeliling masjid dengan bekas air wudhunya kakak Mbah. Ya, itu sebetulnya tujuannya apa ya, Mas? Kok sampean suruh seperti itu? Tanya Mbah Salman. Oh, itu, Mbah. Sebenarnya bekas air wudhu dari kakaknya Mbah itu adalah air yang didoakan kakak Mbah Salman. Lah, dengan sendirinya benturan energi jahat yang ditanamnya termakan oleh doanya sendiri. Semua akan kembali pada yang membuat. Energi jahat sebesar itu akan kembali mengenai orang yang menanamnya. Karena Mbah Salman sudah bisa ikhlas, pasrah dan menyayangi orang yang memusuhi Mbah Salman. Aku sendiri juga tidak tahu, Mbah, bakal terjadi seperti ini. Padahal cara ini adalah cara yang dicontohkan oleh guruku saat aku belajar agama dulu. Jelas si Amir. Kemudian singkat cerita jam 6 pagi setelah mereka berbincang-bincang di teras Mbah Salman, Amir berjalan-jalan bersama kedua kawannya ini. Ya biasalah, mereka menguntit Rani karena requestnya si Tono. Kelihatannya saat itu Tono ini berminat sekali sama Rani. Tono pun sudah lebih dari cukup umur untuk waktunya berumah tangga. Di sini Amir berniat untuk membantunya, untuk menyempurnakan imannya. Saat mereka berjalan tepat di depan rumahnya Rani, mereka bertemu ibunya Rani yang sedang menyapu di depan rumah. Bu, gimana kabarnya? Udah sehat Mbak Rani? Tanya si Amir. Sudah Mas, pagi-pagi. Dari mana saja sampean ini? Tanya ibunya Rani mengikuti. Dari jalan-jalan Bu, jawab si Amir. Ini Bu, Tono nyariin Rani dari kemarin. Katanya langsung ijaban saja Bu sama Mbak Rani. Gak usah lamar-lamaran. Terang si Imron. Bron, jangan asal ngomong kamu kalau bicara. Bentak si Tono malu-malu tapi juga harap-harap. Ya Bu, ini Tono kelihatannya suka sama anak ibu. Ucap si Amir. Oh iya gak apa-apa kalau mau suruh keluarganya kemari ke rumah ibu. Oh Mas Tono juga orangnya baik. Jawab ibunya Rani. Oh ya sudah kalau begitu Bu. Nanti biar saya secepatnya yang mengantarkan Tono kemari sama bapaknya ya. Kata si Amir. Mereka pun kembali ke rumah Mbah Salman. Amir melihat Mbah Salman sudah menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Mbah, maaf ya Mbah, selama ini Amir ngerepotin Mbah di sini. Kata Amir dengan sungkan. Gak apa-apa Nak Amir, saya juga sangat berterima kasih. Masalah bisa selesai satu persatu. Jawab Mbah Salman. Kalau Mbah Salman ada waktu silakan main ke kubu kecilku Mbah. Pinta si Amir. Oh iya Nak Amir. Jawab Mbah Salman. Suara ponsel si Tono berbunyi.
Amir melihat Tono sedang mengangkat teleponnya. Sedangkan mereka bertiga masih menikmati sarapan di siang hari dari Mbah Salman. Mas, ini telepon katanya dari Mas Andi, kata Tono sambil berjalan memberikan ponselnya kepada si Amir. Oh ya, mana? Halo, Mas, tanya si Andi. Iya Mas, ada apa Mas? Jawab si Amir. Mas, Mbak Ane ini sudah aku ikat di kamar tidurnya. Kami semua sudah kewalahan sejak tadi pagi Mas. Mas Amir kemana saja sama Mas Tono? Kok baru bisa dihubungi? Tanya Mas Andi. Oh iya Mas, soalnya tadi habis jalan-jalan. Emangnya ada apa Mas? Jawab si Amir. Ini Mbak Ane sudah aku ikat pakai rantai Mas. Tadi aku ikat dengan rafia, terus terakhir pakai tampar tali. Tapi tampar tali itu putus semuanya karena kekuatannya Mbak Ane. Soalnya ini tadi leaknya dari kemarin ngamuk Mas. Suara Mbak Ane jadi besar dan hanya bilang, malam ini malam terakhir bagi kita. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ngomong seperti itu Mas, kata si Andi. Maksudnya gimana ya Mas? Kok ngomong malam ini malam terakhir? Tanya Amir dengan menghentikan sarapannya. Malam ini Mbak Ane akan dijadikan tumbalnya Mas, jelas si Andi. Tolong Mas, tolong, teriak pria dan wanita dari dalam teleponnya Andi. Sudah ya Mas, cepat ke sini Mas, cepat, jawab Andi dengan cepat dan menutup teleponnya. Ya sudah Mas, aku langsung ke rumah sampean sekarang, jawab si Amir. Waktu itu Amir langsung membereskan perlengkapannya dan meminta izin ke Mbah Salman untuk pamit. Bah, saya mau pamit langsung Mbah ya, mau ke rumah Ane, katanya malam ini mau dibunuh dan dijadikan tumbal Mbah, kata Amir kepada Mbah Salman. Sejenak Mbah Salman diam sambil menundukkan kepalanya serta jari-jarinya menghitung sesuatu yang tak Amir mengerti. Benar nak, malam ini adalah malam bulan purnama sempurna. Upacara mereka biasanya dilakukan di malam seperti ini nak, jawab Mbah Amir. Sekarang kamu cepat balik ke rumah temanmu nak, dan hati-hati, suruh Mbah Salman. Ron, ayo cepat kemasi barang-barangmu, kita ke rumah Ane sekarang, kata si Amir dengan tergopoh-gopoh. Dah emangnya ada apa Mas? Tanya Tono. Udah nanti dijelaskan di jalan, sahut si Amir. Mereka bertiga langsung meluncur ke rumah Ane. Di waktu perjalanan, Amir menceritakan kondisi Ane dan Andi kepada Tono dan Imron. Karena hari itu, Amir merasa sangat genting sekali. Amir menyuruh waktu itu Tono memacu mobilnya dengan kecepatan penuh agar bisa menyelamatkan hidup si Ane. Saat mereka memasuki komplek perumahan mewah, Amir memandangi rumah-rumah bergaya Eropa dan modern di kanan kiri jalan. Rumah yang tak mungkin dimiliki si Amir saat itu. Hanya angan-angan dan lamunan sebagai manusia normal yang ingin hidup kaya dan sejahtera. Mana rumah Ane Ton? Tanya si Amir. Itu Mas, di sebelahnya pertigaan, rumah berwarna krim, jelas si Tono sambil menunjuk ke rumah yang bergaya Eropa. Setelah sampai di pertigaan di rumah Ane, mobil secara tiba-tiba dihentikan Tono. Mereka melihat kabut hitam muncul sekitar 1 meter dari tanah. Tono memarkirkan mobilnya di depan rumah tetangga Ane yang agak jauh, berjarak sekitar 50 meter dari rumah Ane, karena melihat kabut hitam itu yang mulai mengelilingi rumah si Ane. Ton, berhenti di sini saja Ton, sekalian parkir di sini, kata si Amir. Ya Mas. Lampu mulai dari pintu masuk sampai seluruh perumahan itu padam secara berurutan. Suara ledakan keras di rumah Ane dan terlihat cahaya merah terpancar dari atap rumahnya. Mas, itu kabut hitamnya dan prajurit-prajurit yang pernah aku lihat di depan rumah Mas Amir dulu, sahut si Imran yang masih di kursi tengah mobil, disertai tangannya menunjuk ke kabut hitam itu. Tenang Ron, santai saja, kata Amir menenangkan Imran. Wah, kalau gini terus, aku gak mau kayak di rumah sakit kemarin Mas. Mending aku lari Mas. Aku paling takut sama suasana yang begini Mas. Lagian anakku juga masih kecil-kecil Mas. Aku juga ingin hidup Mas, jawab si Imran. Walah Bron, jadi laki-laki kok cemen kamu Bron, sahut si Tono. Biarin Ton, jawab si Imran. Ya sudah, kamu sembunyi di mobilku saja. Tapi awas jangan kencing di dalam mobil ya, perintah Tono dengan cepat.
Amir memandang ke langit. Malam itu memang malam bulan purnama yang sempurna. Saat bulan itu memancarkan seluruh cahaya ke bumi, suasana perumahan Ane tetap terlihat meski remang-remang. Setelah itu Amir turun dari mobil sejuta umatnya Tono. Matanya mengamati dari samping mobilnya Tono. Pemandangan kabut hitam meliuk-liuk pekat itu semakin menyebar, merambat perlahan di area rumahnya Ane. Dan bau amis darah mengikuti kabut berjalan. Prajurit-prajurit dari zaman dahulu mulai bermunculan, perlahan-lahan merambat mengikuti kabutnya ke seluruh area perumahan. Seluruh prajurit itu terlihat sudah telanjang bulat. Mereka memainkan tarian khasnya dengan menghentakkan salah satu kakinya secara bergantian. Sedang kedua tangannya serentak diangkat di atas kepala mereka dengan melambai-lambai memainkan jarinya. Tarian itu persis yang diceritakan Mbah Salman waktu di rumahnya. Hanya kabut hitam berkelok-kelok setinggi setengah meter yang menutupi pusar sampai betisnya. Di tengah kerumunan tarian itu, ada dua orang bertubuh sedang membawa senjata. Dan itulah panglimanya Sang Raja Leak waktu muncul di rumah Amir dulu. Bibir kedua panglima itu terlihat bercak darah yang menetes di sisi kanan kirinya. Perkiraan para panglima itu selesai minum acara perjamuan darahnya. Mereka menjabat sebagai panglima komando dalam acara ritual itu. Bahkan semua prajurit-prajurit itu juga sama, ada bercak darah yang sudah mengering di kanan kiri bibirnya. Mereka berdiri melingkar rapi untuk memulai acara ini. "Ton, ayo ikut aku sekarang, Ton." Dengan tangannya Amir melambai ke arah Tono yang sudah selesai memarkir mobilnya. "Ya mas," jawab Tono, diikuti dengan jalan menuju ke arah si Amir. "Mas, itu kan pasukan yang waktu itu di rumah sampean mas. Terus lihatnya nanti muncul juga ya mas?" tanya si Tono. "Ya kelihatannya begitu Ton," jawab Amir. "Waduh, bisa mati mas kalau aku lihat Lea itu lagi mas," kata si Tono. "Ah kamu Ton, gitu saja tadi ngatain Imron cemen. Sekarang kamu sendiri juga gak berani," jawab si Amir. "Bukan begitu mas, dan aku juga mau melamar si Rani mas. Masa belum merasakan surga dunia sudah mati mas?" jawab polos si Tono. "Halah tonton, kalau sudah waktunya mati ya mati tonton," jawab Amir ketus. Amir bersama Tono berjalan pelan-pelan mengendap-endap dan mengucapkan doa agar mereka tak terlihat oleh mereka. Dan berharap juga pasukan gaib itu dan para jenderalnya tidak mengetahui akan kedatangan Amir dan Tono. Suara pintu yang dibanting keras dari rumahnya Ane. Terlihat sosok laki-laki tinggi besar berambut cepak yang berlari keluar dari rumah Ane. Seketika dia sampai teras, pria itu langsung ditangkap oleh prajurit yang mulai mewujudkan bentuknya ke dalam dunia nyata. "Tolong! Tolong! Tolong!" teriak pria berambut cepak itu yang ketakutan dan kaget atas perlakuan prajurit yang tak diundang itu. Dia meronta-ronta ingin melepas dari pegangan kuat para dua prajurit Leak itu. Terlihat beberapa mayat manusia yang sudah ditumpuk di tengah lingkaran mereka. Mayat-mayat itu belum dimakan para prajurit Sang Raja Leak. Seakan pria berambut cepak itu akan dijadikan mayat terakhir di acara ritual perjamuan itu. Mereka mulai melepaskan baju pria itu bersamaan dengan menyeret pria berambut cepak itu untuk acara ritual pemujaan mereka. Salah satu prajurit yang menunggu di dekat tumpukan mayat sudah bersiap dengan pedangnya akan memotong leher pria berambut cepak itu. "Tolong! Jangan bunuh aku, jangan!" teriak dan tangis histeris pria berambut cepak itu. Amir dan Tono berlari menembus kabut yang hitam pekat itu dan mencoba membenturkan tubuhnya dengan badan pria berambut cepak yang tengah meminta tolong dan ketakutan. Malam itu, Amir sudah nekat dan tidak menghiraukan apa yang terjadi pada dirinya nanti. Amir dan Tono, juga pria berambut cepak itu jatuh tersungkur di lantai marmer berwarna kuning tua. Badan Amir saat itu separuh menindih pria itu. Dengan cepat, Amir berganti posisi untuk berdiri. Sedang Tono sudah berdiri di belakangnya. "Ton, bantuin bapak ini, cepat cari pertolongan," perintah si Amir. "Siap mas," jawab Tono.
Di sini Tono yang kondisinya dari awal sudah tidak percaya diri dan mulai takut. Saat menolong pria berambut cepak itu, dia panik dan bingung. Dia memegangi tangan pria ini dan hanya kepalanya yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada dasarnya, Tono ini sebenarnya orang yang konyol. Pria berambut cepak itu diajak lari dan diseret oleh tangannya untuk masuk ke dalam rumah Ana. "Ton, kamu mau kemana? Gila kamu ya?" tanya Amir sambil berlari menuju anak tangga lantai 2. Amir ke lantai 2 karena melihat cahaya merah yang terlihat dari bawah. "Oh, saya cari tempat sembunyi, Mas," sambil berlari menuju ke belakang ruang dapur di rumah Ana. Semua prajurit yang telah melepaskan pria berambut cepak itu tampak kaget. Secara spontan mereka pun mengejar Tono dan pria berambut cepak itu. Dari atas anak tangga lantai 2 terlihat Andi jatuh dari tangga. Saat itu juga Amir berlari naik untuk menolongnya. Ayo mas, mas gak apa-apa kan?" tanya Amir cepat kepada Andi. Iya mas, gak apa-apa mas," jawab Andi yang sudah lemas. Di saat panik, Amir langsung membopong Andi ke lantai 2 rumahnya si Ana. Karena di lantai 1 banyak pasukan gaib yang mengancam. Di saat Amir masih berdiri, belum menurunkan Andi dari gendongannya, Amir melihat satu orang bodyguard yang pernah datang di rumahnya itu sudah pingsan di depan pintu kamar yang terbuka. Melihat pemandangan itu, dengan cepat Amir menurunkan Andi di sofa lantai 2. Dan dia segera berjalan ke depan kamar yang terbuka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Amir berlari menuju kamar itu untuk memastikan apa yang terjadi. Waktu di depan kamar itu, pemandangan yang terlihat adalah Ana yang sedang berusaha melepaskan tangannya dari ikatan rantai yang berukuran 6 mm itu. Kledak, kledak, kledak. Bunyi rantai besi yang mulai pecah dari sambungannya. Tangan Ana yang sudah mulai berubah menjadi tangan yang kuat. Saat itu, Ana sudah kehilangan kendali total. Serasa malam itu, tubuh Ana adalah tubuh Lea yang nampak. Aura merah hitam Lea itu sudah keluar, memanaskan semua seisi rumah. Disertai kabut khas sang Raja Lea dan menampakkan aura kekuatannya. Semua bagian tubuhnya dilapisi oleh api merah kehitaman. "Masih berani kemari kamu anak muda?" teriak Lea di atas ranjang Ana yang sudah berdiri bersiap untuk membawanya sebagai ritual wajib. "Memang kenapa setan?" jawab Amir dengan suara yang keras. "Aku akan membunuhmu setelah perempuan ini." jawab tegas dari Lea hitam ini. Mata Amir memandang keadaan yang lebih miris dari kejadian sebelumnya. Amir merasa ini adalah pertempuran terakhirnya dengan Raja Lea. Kalau tidak Amir yang mati, ya Lea sialan inilah yang mati. Di satu alasan, sang Raja Lea itu ingin menjadikan Ana sebagai persembahan utama. Acara ritual purnamanya ini sebagai acara yang wajib baginya. Di sisi lain, alasan utamanya Amir membantu Ana karena dia seorang anak yatim piatu. Tidak lebih dari itu. Suara atap dan genting yang terbang berhamburan ke segala penjuru arah. Akibat hantaman tangan kanannya dari aura merah hitam Lea tersebut. Saat itu juga, pas di atas kamarnya si Ana itu berlubang besar, alias atapnya bolong. Mata Amir melihat awan yang gelap di atasnya. "Aku adalah pengganti calon arang. Aku abadi anak muda." Pesan Lea itu yang meninggalkan kamarnya Ana. Dush! Dengan cepat sang Raja Lea melesat membawa sukmanya Ana dalam awan hitam itu. Sedang jasad aslinya langsung terkulai roboh di kasurnya. Dengan keadaan seperti itu, jelas Amir tidak bisa menggunakan tubuh kasarnya untuk mengejarnya. Akhirnya Amir putuskan secepatnya mencari tempat untuk duduk dan melepaskan tubuh halusnya. Secara cepat, Amir mencoba menyusul sang Raja Lea yang melesat ke awan hitam di atas rumah Ana. Sampainya di atas awan hitam itu, Amir melihat Lea itu memanggul Sukma Ana di bahu kirinya. Sukma itu sudah tak berdaya. Di belakang sang Raja Lea terdapat 5 Lea yang lain. Sepertinya Lea-Lea itu bawahan dari sang Raja Lea ini.
Sedang di samping kanan kirinya jelas adalah panglimanya yang siap membantunya. Di belakang leak-leak bawahan ini masih ada banyak pasukan yang lain. Sampai Amir tak tahu berapa banyak jumlah pasukan itu. Mereka seperti dari pasukan kerajaan setan di sekitar daerah ini. Untuk pasukan berpakaian kerajaan juga masih terlihat banyak dalam kerumunan itu. Di saat mereka tahu, Amir berada di depan mereka berjarak sekitar 50 meteran. Tiba-tiba awan di atas Amir yang awalnya putih, tipis, tiba-tiba menjadi hitam dan menutup cahaya bulan purnama. Awan hitam pekat menjadi malam panjang yang kelam, tiada berujung. Inilah malam kelam pertama dalam hidupnya. Mempertaruhkan nyawa antara Amir dan sang Raja Lea. Banyaknya makhluk gaib. Malam di atas awan menjadi semakin kelam dan mencekam. Awan-awan pun tak mau lagi memutihkan warnanya. Hanya pemandangan gelap di atas dan di bawah Amir. Merasa Amir kalah dengan pasukan yang sangat banyak itu. Amir ingat pesan gurunya yang terakhir. Saat itu pun juga Amir langsung berdoa dan bertawasul kepada para leluhur, seluruh gurunya, dan penghulu umat akhir zaman ini. Di saat yang sama, setelah Amir membacakan ayat-ayat suci dan bertawasul, dalam sekejap, guru-guru Amir sudah berada di samping kanannya. Saat itulah Amir langsung menyalami beliau. Assalamualaikum, salam dari gurunya. Waalaikumsalam, jawab salam Amir sambil menjabat dan mencium tangan gurunya itu. Sekilas Amir melihat dan menoleh ke belakang. Tidak ada pasukan sama sekali. Hanya gurunya Amir dan dua orang yang di samping kanan gurunya itu. Kedua pria itu berpakaian putih mutiara, bercahaya, berwajah cerah, memakai ikat kepala surban putih. Setelah Amir berbalik dari pandangannya yang tadinya ke belakang, Amir bertanya, "Loh, guru kok cuma bertiga?" Tanya si Amir. "Cobalah lihat ke atas sekarang," jawab gurunya itu. Terlihat sosok manusia seperti yang berada di samping kanan gurunya tadi sangat banyak. Dan mereka seperti sosok yang ikut ritual tiap hari di rumahnya Amir dengan para klub pemuda santri itu. Mereka persis yang digambarkan oleh gerombolan rombongan para pemuda santri itu waktu di rumahnya Amir. Semua makhluk-makhluk ini juga membawa pedang di tangan kanannya. Pedangnya putih bercahaya dan memancarkan lekak-lekuk kabut putih di sekeliling lempengan besinya. Posisi mereka di atas sudah siap membantai para pasukan-pasukan Raja Lea dan prajurit-prajuritnya yang ada di hadapannya. Tanpa komando, sang Raja Lea yang di depan mengacungkan tangan kanannya ke depan, memberi aba-aba untuk menyerang Amir dan pasukannya. Sedang tangan kirinya sambil memanggul Sukma'ana. Tapi posisi Raja Lea hanya berdiri di atas awan hitam tanpa ikut berperang dengan anak buahnya. "Serang!" teriak dua jenderal Raja Lea yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Belum pernah mengalami di dunia nyata maupun di dunia gaib perang dengan kapasitas sebesar dan sebanyak ini. Pertempuran antara yang berbau harum dan bau busuk. Sejujurnya Amir tidak mengira akan terjadi pertempuran sebesar ini. "Panggillah senjatamu yang kemarin kau peroleh," perintah guru Amir. Saat itu juga pedangnya Amir terbang dan menghampiri di tangan kanannya. Pedang yang kemarin usang terlihat panjang dan bercahaya terang. Seakan cahaya putih meliuk-liuk dipancarkan pedang ini sebagai cahaya keabadiannya. Mereka menghilang saat menuju ke tempat mereka untuk berperang. Hanya terlihat asap putih dan hitam serta percikan benturan besi yang keras dalam peperangan itu. Karena kecepatan mereka. Suara benturan itu yang disertai percikan api-api kecil. Sementara mereka berperang, Amir di sini fokus, matanya tetap mengincar Raja Lea sialan ini. Saat itu Amir melihat dari jauh Raja Lea yang masih berselimut api abadi merah kehitamannya. Amir dengan cepat berlari menuju tempatnya dan mengayunkan sekuat tenaga pedang cahaya ini yang Amir tuju pertama adalah lengan kanan si Raja Lea ini. Suara pedangnya dengan mudah berhasil menebas bahu kanannya. Lea itu hanya diam, merasa dikdaya, seakan tiada tanding waktu tebasan pertamanya.
Setelah Amir tahu tebasannya mampu memotong bahu kanannya dan pedang cahaya mampu menyerap energinya, spontan Amir langsung menebas bahu kirinya dengan hati-hati, karena bahu itu masih memanggul sukmanya Ane. Dengan sengaja Amir menancapkan pedang ini di tengah-tengah bahunya. Dengan cepat pedang ini menyerap energi dan aura merah hitamnya. Jadi Amir memutuskan untuk menebas yang kedua ini hanya dengan menancapkan di tengah-tengah bahunya. Saat Sang Raja Leak tahu bahu kanannya terputus, Sang Raja Leak bingung melihat bahu kirinya ada pedang yang mampu menancap dan menyerap energi besarnya. Dengan cepat energi merah kehitamannya banyak yang terserap ke dalam pedangnya Amir yang menancap di bahu kanannya. Serap! Kira-kira hampir 90% energi dan kekuatan jahatnya sudah masuk ke dalam pedangnya Amir. Waktu tubuh Leak ini terlihat tubuhnya semakin terlihat jelas, aura merah hitamnya mulai hilang dengan cepat. Mengetahui akan hal itu, Leak ini menendang Amir, menendang dadanya dengan kaki kirinya. Bang! Tangan Amir dengan cepat membenamkan pedangnya, sampai bahu di tangan kanannya itu sampai terputus. Amir terpental saat kena tendangan Leak yang sudah kehilangan banyak energi itu. Tendangan itu seperti pukulan biasa karena energinya tidak ada. Amir kembali berlari melesat cepat merebut sukma Ane yang tidak berdaya dari potongan lengan Raja Leak itu. Amir merasa Sang Raja Leak sudah tak berdaya. Dengan cepat Amir membuang potongan tangan Raja Leak dari tubuh halusnya Ane. Saat sudah mendapatkan sukma kembali, Amir melesat ke bawah. Dengan kedua tangannya membopong sukma itu. Amir ingin dengan cepat mengembalikan sukma Ane kembali ke jasadnya, agar tidak terjadi sesuatu kepadanya. Singkat cerita, kemudian sesampainya Amir di kamar Ane, kondisinya berbeda. Jasad Ane yang tergeletak di atas spring bed dan jasad Amir yang semedi ditarik keluar dari kamarnya oleh 4 prajurit anak buah dari Sang Raja Leak. Sialan, gumam si Amir lirih. Woi, berhenti! Teriak Amir pada para prajurit yang menyeret jasadnya dan jasad Ane. Amir menaruh sukma Ane di bahu kirinya, dan dengan cepat Amir berlari mendatangi mereka yang menyeret tubuhnya dulu. Spontan Amir menebas dengan pedangnya saat mereka baru berdiri. Mereka berempat yang masih memakai pakaian kerajaan satu persatu terbakar oleh pedang ini. Terlihat asap tipis setelah mereka terbakar. Jasad Ane yang tergeletak di lantai langsung Amir masukkan sukmanya. Sedang jasadnya sendiri Amir membiarkan terlentang di lantai dulu. Karena rencananya Amir memeriksa ke dalam rumah ini sebentar, karena khawatir upacaranya sudah dilaksanakan apa belum. Baru saja Amir berdiri selesai memasukkan sukma Ane, terdengar suara yang mirip suaranya Mas Andi meminta pertolongan. Tolong, 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 jerit si Andi. Suara benturan tubuh Andi dan baju Andi yang sobek karena ditarik prajurit gaib. Saat itu juga Amir mencari suara yang mirip Andi dari anak tangga. Amir berlari sangat cepat dengan membawa pedang di tangan kanannya, sampai terlihat si Andi yang diseret paksa oleh 2 prajurit setan itu. Wajah Andi yang memar dan berdarah, serta lengan Andi yang sedikit tergores, sedikit mengeluarkan darah. Ujung jari-jarinya sudah mulai mengeluarkan darah segar. Kedua kaki Andi dipegang dan ditarik oleh prajurit dari bawah. Kaki sebelah kanannya ditarik 1 prajurit dan kaki kiri juga ditarik 1 prajurit. Dalam sekejap, Amir sudah ada di atas anak tangga. Tangan Andi yang sedang mencakar-cakar dan meronta kesakitan. Andi jelas tak bisa melihat tubuh halus Amir ini. Hanya teriakan minta tolong yang keras secara berulang-ulang. Melihat pemandangan itu, Amir langsung mengayunkan pedang gaibnya dengan salto seakan tertarik oleh gravitasi bumi. Yang jelas, tebasan pedangnya itu mengenai kedua prajurit itu secara beruntun. Mereka mati terbakar sama persis seperti prajurit yang Amir tebas di lantai 2 tadi. Seketika itu langsung berdiri dan menegakkan tubuh Amir dari saltonya tepat di bawah kaki Andi. Di lantai bawah yang terlihat hanya prajurit dari Sang Raja Leak, hanya tinggal beberapa. Sekitar 1/4 dari pertama Amir masuk ke rumah Ane, di halaman Amir melihat 1 bodyguard Ane sudah ditelanjangi dan mau dibunuh untuk dijadikan sajian pemujaan.
Dengan semangat yang membara dan senjata baru, Amir berlari keluar untuk menyelamatkan bodyguardnya ini dulu. Amir menghabisi semua prajurit Raja Lea yang tersisa tanpa ampun. Selanjutnya Amir berlari ke arah belakang, mencari keberadaan Tono dan penghuni yang lain. Amir mendengar teriakan dari arah kamar belakang. Tanpa pembicaraan apapun, Amir menebaskan kepada 2 prajurit yang tersisa di kamar belakang. Kemudian, setelah merasa Amir menang malam itu di lantai bawah, Amir kembali ke lantai 2. Tapi keadaan di lantai 2 berbeda dengan dugaannya. Raja Lea masih belum menerima kekalahannya. Lea ini terlihat melesat sangat cepat ke tubuh Ane yang sudah tidak berdaya. Waktu itu, Amir berlari langsung menebas sang Raja Lea itu sebisa mungkin agar tidak bisa masuk lagi ke tubuh Ane. Dalam lari cepatnya itu, tebasan pedangnya ternyata mengenai kedua pahanya. Cah! Suara tebasan pedangnya mengenai kedua paha Raja Lea itu, dan Amir melihat kedua pahanya sudah terpotong. Tinggal tubuh dan kepala sang Raja Lea itu yang masuk ke tubuh Ane. Lea ini masuk ke tubuh Ane dengan lidah merah yang dijulurkan sepanjang perut, langsung mengikat tubuh Ane. Lidah itu sebagai tali untuk menarik tubuh halusnya masuk kembali ke jasad Ane. Saat itu, Amir tidak bisa mencegah kembalinya Raja Lea itu ke tubuh Ane. Amir hanya berdiam memandangi tubuh Ane yang dirasuki oleh Raja Lea itu. Amir merasa sang Raja Lea itu sudah tak berdaya meskipun kembali lagi ke tubuh si Ane. Saat Amir berpikir di rumah Ane malam itu sudah aman, Amir memutuskan kembali naik ke tempat gurunya untuk ikut bertempur. Sesampainya di atas awan hitam yang kelam, Amir melihat gurunya sedang melawan prajurit Lea yang tinggal sedikit. Bersamaan itu Amir maju ke tempat gurunya untuk membantunya. Sesampainya di tempat gurunya si Amir mulai menebas prajurit-prajurit itu mulai di belakang dan samping-sampingnya. Kelima Lea tadi dengan cepat melesat pergi tak searah karena sudah merasa kalah. Para pasukan mereka yang banyak itu larikan diri ke segala penjuru. Dalam sekejap, medan perang di tempat mereka, di tempat Amir ini sudah bersih tak tersisa. Tinggallah Amir dan gurunya beserta seluruh pasukan yang menyerupai wajah-wajah pemuda santri yang ikut bersama Amir. Malam itu, guru Amir saat di dunia sudah tua. Kini gurunya terlihat muda dan nampak tak ada rasa lelah berperang dengan para pasukan Lea. Semuanya sudah berakhir, Nak Amir. Tinggal sedikit, selesaikan sendiri ya, ucap guru si Amir. Terima kasih guru, jawab Amir dengan badan yang membungkuk serta menundukkan kepala. Amir menegakkan lagi badannya. Dia melihat semua sudah bersih, tidak ada makhluk apapun di atas awan ini. Saat itu juga Amir putuskan kembali ke jasad kasarnya yang masih tertinggal di kamar Ane. Ada cerita dari si Tono yang saat membawa lari bodyguardnya Ane ketika dikejar-kejar oleh prajurit Lea ini. Nah, saat si Tono berlari dengan bodyguard yang Tono tabrak bersama Amir itu, dengan cepat Tono lari untuk mencari tempat berlindung karena dia tahu prajurit-prajurit yang ditabrak oleh Tono ikut mengejarnya. Malam itu di teras yang gelap ditemani kabut tipis, Tono menggenggam erat pergelangan tangan kiri bodyguard itu. Bodyguard si Ane ini spontan ikut berlari setengah membungkuk dengan langkahnya yang terseok-seok. Bodohnya Tono di malam itu karena panik malah lari masuk ke dalam rumah Ane. Padahal rumah itu sudah dikuasai pasukan sang Raja Lea. Malah Tono ini berlari ke arah dapur, tapi dia melihat tidak ada tempat yang bisa untuk bersembunyi di situ. Tono pun berlari lagi ke kamar belakang yang terpisah dengan rumah utama, yaitu kamar pembantunya Ane. Buah! Suara hantaman tubuhnya mengenai pintu kamar pembantu Ane tanpa mengetok. Suara genggaman tangannya Tono mengetuk pintu di kamar pembantu Ane. Buka, cepat buka. Ini aku Tono, buka. Teriak suara Tono yang meminta untuk dibukakan pintu. Suara pintu dibuka dari dalam kamar itu. Tono dengan bodyguard tadi segera masuk ke kamar pembantunya Ane tanpa basa-basi. Dengan cepat pembantu Ane mengunci kembali pintu kamarnya. Tono sudah melihat ada 3 orang di situ. 2 orang perempuan pembantu dan 1 laki-laki tukang kebunnya Ane. Mereka bertiga sudah ketakutan. Akhirnya mereka berlima duduk jongkok meringkuk di pojok ruang kamar pembantunya si Ane. Mas,
Aku takut sekali, Mas. Ini gimana, Mas? Apa kita masih bisa hidup ya, Mas? Tanya bodyguard si Ana dengan ketakutan. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu, Mas. Aku sendiri juga takut kalau situasinya begini. Jawab si Tono. Kok aku nggak kebagian selimut? Mana selimut yang lain? Tanya Tono sambil berebut selimut. Udah, ini saja dipakai bersama. Paling juga kita mati di sini, kata pembantu itu. Suara tangisan mereka berlima sambil saling tarik-menarik selimut. Saat Tono berhenti dari tangisannya dan mencoba membaca mantra, berdoa untuk melindungi mereka berlima di kamar ini. Mereka tahu kalau mereka bakal dijadikan tumbal si Raja Lea karena melihat kejadian bodyguard ini ditarik dan mau dibawa ke alam mereka untuk dijadikan tumbal. Mereka berlima sudah tidak memperhatikan jenis kelamin lagi. Mereka berlima meringkik ketakutan. Keringat mereka mulai bercucuran karena kamar pembantu ini tidak ber-AC dan minim ventilasi udara. Di dalam kamar itu si Tono ini terus saja membaca mantra-mantra kalimat-kalimat thayyibah sendirian. Tono membaca sekeras-kerasnya seingat-ingatnya karena malam itu kondisinya panik dan sangat mencekam. Dalam konsentrasinya di dalam selimut, tiba-tiba, Mas Tono, tolong. Teriakan bodyguard ini tiba-tiba jatuh dari jongkoknya. Suara tangannya yang mencari pegangan di lantai untuk menahan tarikan dari kedua kakinya. Tubuh besar bodyguard terseret karena ada yang menarik dari arah pintu keluar. Dengan cepat Tono meraih kedua tangannya. Di belakang bodyguard, Tono melihat dengan kedua mata kepalanya dua orang prajurit Lea sedang menarik kaki kiri dan kanannya. Teriak dua orang pembantu dan satu tukang kebun. Semua yang meringkuk, para pembantu itu hanya teriak histeris. Takut akan menjadi giliran pembantaian malam itu. Di sini, Tono mengadu tarik-menarik dengan para setan itu. Cukup lama juga dia merasakan hal ini. Tiba-tiba kedua prajurit itu hilang. Hanya sedikit awan tipis hitam dan sedikit percikan api yang terlihat. Sekian lama mereka meringkuk di kamar itu. Di tengah tangis keempat orang ini, tiba-tiba, Ton, kamu di dalam, Ton? Teriak seperti suaranya Mas Amir yang sedang mencari Tono. Tono sudah kabur, nggak ada di sini. Jawab si Tono di tengah tangis ketakutan mereka berempat di dalam kamar. Sotoy, ini aku Amir, cepat buka, semua sudah aman. Jawab teriakan Mas Amir dari luar pintu kamar pembantu Ana. Akhirnya Tono ini memberanikan diri mencoba membuka pintu kamar dari dalam. Di sini sebenarnya si Tono ini masih takut. Dia berprasangka ini adalah jelmaan atau jebakan dari para prajurit Raja Lea itu. Cekrek. Suara engsel pintu yang terbuka dari dalam. Oh mas, beneran sampean ini Mas Amir? Sambil tangan si Tono mencubit kedua pipinya. Ton, kurang ajar kamu ya Ton. Apa-apaan kamu Ton? Sambil tangan Mas Amir ini melepaskan cubitan jarinya si Tono di kedua pipinya. Ya enggak mas, aku memastikan keadaan di luar benar-benar sudah aman mas. Jawab si Tono. Iya Ton, semua sudah aman. Sekarang coba tenangkan semua yang ada di kamar dan ajak berkumpul di ruang tengah ya, pinta si Amir. Kemudian setelah kejadian di malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tengah rumahnya Ana. Rumah yang besar bergaya Eropa dengan cat putihnya. Amir duduk bersama Tono di sofa panjang, sedang Andi duduk bersama Ana di kursi kayu klasik berwarna coklat. Satu orang pembantu perempuan merawat luka di tangan, kaki, dan tubuhnya Andi, sedang pembantu perempuan yang satunya lagi merawat si Ana. Pembantu yang merawat Ana mulai merapikan rambut dan mengganti bajunya yang sudah berantakan. Pembantunya juga membersihkan luka di pergelangan tangan dan kakinya Ana karena ikatan yang kuat di rantai itu. Untuk tukang kebunnya yang laki-laki merapikan kursi, karpet yang berantakan malam itu. Tukang kebun ini sibuk membersihkan rumah Ana malam itu, dibantu dua orang bodyguardnya untuk mempercepat pekerjaannya dan supaya tidak ada yang curiga dari tetangga sekitarnya.